Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Wahyu Agung Bagus P, teman-teman. Oke, ada yang request, teman-teman. Ini minta dibuatkan yang lampu emergency, tapi khusus untuk lorong, teman-teman. Nah, kalau lorong itu biasanya kan panjang ya, identik dengan ruangan yang panjang, teman-teman. Tidak terlalu lebar, tapi panjang. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan yang request, itu mintanya yang versi otomatis. Terus juga untuk lorong, jadi di sebelah kiri box ini ada LED-nya, yang di tengah ada LED-nya, dan yang di kanan juga ada LED-nya. Jadi kiri ada sinar cahayanya, kanan juga tersinari cahaya, terus yang depan juga tersinari cahaya, teman-teman. Nah, jadi jujur ini experience pertama juga dari saya, teman-teman ya, karena menyesuaikan dengan requestan atau permintaan dari pembeli. Terus di sini juga mintanya pakai holder baterai supaya nggak bingung. Padahal di holder baterai itu sudah ada plus dan minusnya, teman-teman. Tapi kadang ada juga yang keburu-buru masang baterai, itu akhirnya salah, teman-teman, dan akhirnya ngerusak si modul TP4056-nya. Nah, akhirnya di sini saya kasih tambahan pakai isolasi kertas ya. Saya kasih tambahan plus dan minusnya. Nih bisa besar nih biar kelihatan, teman-teman. Terus untuk modul otomatisnya ya pakai relay aja, teman-teman ya, pakai relay terus dikasih dioda. Nah, di komentar sebelum-sebelumnya itu ada juga pakai transistor juga bisa, Mas, sama resistor. Jadi nggak usah pakai relay ya, itu selera dari teman-teman ya. Kalau saya sih lebih suka pakai relay, teman-teman. Ya, pakai relay, dan cara pembuatannya juga sudah pernah saya cantumkan di video sebelum-sebelumnya, teman-teman, atau nanti taruh di deskripsi cara pasang relay untuk otomatis, teman-teman ya. Oke, jadi ini mau saya rakit dulu. Kebetulan ini pakai 2 baterai, teman-teman, 2 baterai, sama nanti saya mau testing di ruangan juga, teman-teman ya. Karena ini fungsinya untuk indoor, nanti akan saya testing di dalam ruangan juga, teman-teman. Nah, nanti ada informasi penting juga yang bisa teman-teman simak di video ini. Ini berkaitan juga sama charger, teman-teman ya. Charger di sini kan pakai yang Type C ya. Nah, pakai yang Type C, di sini ada kaitannya sama charger yang dipakai, teman-teman ya. Nanti akan saya sampaikan di pertengahan video pada saat testing pengecasan maupun testing fungsi di lampu ini, teman-teman. Oke. Ini aja videonya untuk yang pertama. Nanti kalau sudah jadi, sudah terakit semua, nanti kita akan informasikan, teman-teman ya. Nih, langsung aja kita lanjut rakit lagi, teman-teman. Mantap. Nah, oke teman-teman, ini sudah full ya. Nah, ini sudah full. Chargernya di sini ya. Ini posisi saklar off. Kalau saklar kita on kan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan fungsinya, LED-nya nggak langsung nyala. Tapi kalau chargernya ini kita lepas, LED-nya harusnya menyala, teman-teman. Kita coba lepas ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip. Menyala seperti ini, teman-teman. Ini yang kiri, yang tengah, dan yang kanan. Jadi nanti terpasang di dinding itu seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini untuk menyinari area sebelah kanan, ini area tengah atau depan, dan yang di sini area sebelah kiri. Jadi lorongnya itu insya Allah akan tersinari yang kanan, tengah, maupun kiri, teman-teman. Ini dipasang di satu sisi tembok ya, di lorongnya. Dan ini di belakang itu sebenarnya sudah saya kasih lubang untuk paku, teman-teman, tempat paku di sini karena requestan dari pembeli maunya yang seperti itu. Tapi nanti saya konfirmasi lagi apakah mau ataukah cukup dengan ini, atau nanti saya tambahin cantolan yang biasa saya pakai seperti ini, teman-teman ya. Nah, yang seperti ini itu ditaruh di belakang sini. Jadi bisa dicantolin pas di tengah-tengah. Nanti saya konfirmasi lagi ke pembelinya. Oh iya, ngomong-ngomong buat teman-teman yang tanya yang ini sekilas bentar, teman-teman. Ini kan baterainya kapasitasnya tidak diketahui ya, dan di sini pakai 2 baterai paralel. Untuk yang mode emergensinya ini, teman-teman, mampu menyala selama 12 jam, teman-teman. Saya nyalain dari jam setengah 6 sore sampai jam setengah 6 pagi, bahkan jam 6 itu masih menyala, teman-teman ya. Tapi ya itu berangsur-angsur akan meredup, teman-teman. Dan untuk durasi pengecasan itu sekitar saya cas tadi jam 7 pagi.
fullnya itu sekitar jam 11 atau jam setengah 11 itu tadi sudah full teman-teman ya. Nih jadi seperti ini. Nih produknya juga sudah saya tampilkan di toko online saya teman-teman. Nah seperti ini ya. Sama satu lagi teman-teman, rangkaian saya ini terutama di modul TP4056 itu nggak bisa pakai charger yang tipe seperti ini teman-teman. Nah ini penting nih karena saya kemarin barusan dapat pengalaman produk saya itu nggak bisa dipakein charger yang model seperti ini. Modelnya gimana mas? Modelnya itu yang kepala chargernya itu Type C seperti ini teman-teman. Nah kalau teman-teman jeli dan teman-teman baca di keterangan kepala chargernya, terutama yang di sini ya, itu di sini ada 3 keluaran tegangan teman-teman. Ada yang 5 volt, 9 volt, sama 11 volt kalau yang di sini ya. Nah yang mana tipe adaptor ataupun tipe kepala charger yang seperti ini itu memang disetting untuk menyesuaikan sama keperluan dari rangkaian elektronik yang mau dipakai. Jadi tegangan keluarannya itu ada komunikasinya teman-teman. Meskipun kita tahu modul TP4056 itu tegangan inputnya itu 5 volt. Tapi kalau untuk yang di sini kita nggak bisa langsung pakai karena ada perlu komunikasi lagi antara si kepala charger ini sama rangkaiannya teman-teman. Jadi rangkaiannya itu intinya tuh kayak ada komunikasi gitu teman-teman. Aku butuh 5 volt. Jadi si ini nanti akan otomatis ngeluarin 5 volt. Kalau tegangan kalau rangkaian satunya itu aku butuh 9 volt. Nah, nanti yang ini itu akan butuh atau akan mengeluarkan tegangan 9 volt teman-teman. Jadi nggak default seperti yang kepala chargernya USB seperti ini. Ini ya, ini yang USB ya. Nah ini itu dia default keluarannya itu memang disetting 5 volt teman-teman. Sedangkan yang ini dia nggak mau ya. Saya coba. Makanya kemarin itu dicoba, mas kok nggak mau ngisi. Lah ini nggak mau ngisi ya. Lampu LED indikator dua-duanya nggak menyala ya. Terus di sini juga nggak bisa otomatis. Jadi cuma biasa aja ya. Nggak mau ngisi juga karena itu tadi teman-teman. Sepertinya perlu alat tambahan teman-teman supaya kepala charger yang model Type C seperti ini itu bisa berfungsi teman-teman ya. Nah, saya kurang tahu juga alat tambahannya seperti apa. Tapi saya cari-cari di toko online teman-teman. Itu saya ketemunya tipe alat yang seperti ini. Nah, ini. Nah, tapi itu sejenis modul step up, teman-teman. Ya, tegangan step up-nya ya 5 volt, 9 volt, 12 volt, sampai 20 volt, teman-teman. Nah, jadi harus pakai alat tambahan. Seperti itu mungkin ya. Nah, makanya dari itu, nanti akan saya tambahkan juga di produk saya. Di deskripsinya harus pakai charger yang kepala chargernya USB seperti ini, teman-teman. Bukan yang Type C seperti tadi. Nah, itu teman-teman ya. Nanti pentingnya juga sebelum kalau ada kendala apa-apa bisa dikomunikasikan dulu sama penjualnya teman-teman. Mas kok ini nggak mau nyala, ini gimana, ini seperti ini. Nah nanti pasti saya akan tanya itu ada video unboxingnya atau tidak, itu yang pertama. Terus chargernya pakai yang seperti apa. Nah soalnya kemarin itu chargernya itu ya pakai yang seperti tadi teman-teman, pakai yang kepalanya Type C seperti itu tadi. Makanya nggak mau nyala nih yang LED indikator merah nih, sama otomatisnya tidak berfungsi. Itu aja sih. Itu sekedar cerita dan pengalaman saya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke sesi malam hari. Kita akan coba testing teman-teman ya, seperti biasa mungkin saya nyobanya di ruang tamu teman-teman karena fokusnya ini ke indoor teman-teman, bukan di outdoor. Oke, jadi langsung kita coba. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang karena penting banget buat saya sampaikan terutama ke teman-teman semua, ke calon pembeli, dan bisa jadi edukasi juga buat teman-teman ya. Oke, lanjut ke sesi malam hari teman-teman, mantap. Oke, kita mau testing karena di sini sudah malam ya, baru jam 6:30 malam teman-teman. Di sini saya nggak ada ngelihat cantolan buat paku teman-teman ya, nanti tak taruh di atas itu aja wis. Tak taruh di atas itu kayak kemarin. Sebenarnya nggak seru sih. Nanti taruh di atas rel situ aja wis, nanti biar kelihatan semua. Taruh di atas rel situ aja, tak matikan lampu dulu. Nih mati.
Ini mati, gelap. Nih, kita nyalakan aja. Kita nyalakan dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Tak taruh di atas rel. Nah, kayak gitu maksud saya teman-teman. Jadi sebelah kanan kena tuh, sebelah kiri juga kena itu, dan depan juga kena seperti ini. Nih teman-teman. Jadi situ kena cahayanya ya. Di sini juga kena teman-teman cahayanya. Nih. Tuh, jadi seperti itu teman-teman ya. Nih, cahayanya bener-bener sip. Lumayan lah. Tuh teman-teman ya. Nih cahayanya seperti ini. Seperti ini juga. Oke teman-teman. Mantap. Ya oke teman-teman. Jadi itu tadi ya. Kita sudah testing di dalam ruangan. Dalam keadaan gelap atau malam hari. Ya alhamdulillah teman-teman, saya puas sama hasilnya teman-teman ya. Yang penting ini berfungsi semua, mulai dari chargernya sama fungsi-fungsi lampunya. Apalagi ini kan ada yang otomatisnya teman-teman ya. Nih, yang ini bisa dipakai di mode biasa atau mode di bawah seperti ini ya, lebih fleksibel. Atau nanti mau dipasang juga pakai charger HP teman-teman, standby di charger HP juga bisa teman-teman ya. Dan ini pakai 2 buah baterai, yang mana masing-masing baterai kapasitasnya tadi kalau nggak salah sekitar 2100-an teman-teman per satu baterainya. Jadi saya baterainya biasa pakai ya sekitar 2000 ke atas teman-teman ya, 2000 ke atas mAh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau tanya durasi mas, durasinya berapa lama, yang jelas ini lebih tahan di atas 2 jam teman-teman, insya Allah lebih dari 2 jam ya. Bayangkan yang ini kemarin aja saya ngiranya itu cuma dapat 5 jam karena kapasitas baterainya tidak diketahui, ternyata tembus sampai 12 jam teman-teman ya. Ini sudah saya testing sendiri dan chargernya juga relatif cukup cepat, yaitu 5-7 jam teman-teman ya, pakai 2 baterai. Kemungkinan ini juga sama 5-7 jam juga teman-teman ya, tergantung kapasitas baterai yang dipakai. Oke, mungkin ini aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan terima kasih buat masa yang sudah request. Mohon ditunggu untuk pengirimannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan produk ini. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama produk ini bisa kunjungin aja nama toko saya ini ya. Nanti saya cantumkan juga link tokonya di deskripsi, sama link TikTok saya juga di deskripsi juga teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Disambung di lain waktu lagi. Saya Wahyu Agung Bagus P. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap. Buat lorong nih, bos.